Dia itu memotong jari dengan pisau kecil. Melihat darah mengalir. Lalu dimasukkan ke telinga gemuk harimau. Diikuti suara gigitan yang berderit. Seekor ular kecil hitam putih ditarik keluar. Digigit ular hitam yang sangat berbisa selama 2,5 menit. Namun Jeff tidak merasa apa-apa. Si kecil. Begitu kecil. Hanya begitu saja. Karena dia adalah pria paling ganas di hutan ini. Setiap kali harus makan daging ular piton mentah. Makan kaleng hitam sekaligus adalah hal biasa baginya. Jadi dia sudah kebal terhadap segala racun. Tujuan mereka datang ke hutan hujan adalah untuk mencari ular raksasa legendaris yang berbintik merah. Konon ini adalah ular piton mutasi dengan bintik merah. Merupakan ular terbesar di dunia. Juga ular piton liar termahal. Jika berhasil menangkap hewan ini, uangnya tidak akan habis untuk beberapa generasi. Setelah itu, nahkoda membawa mereka ke tujuan. Namun tiba-tiba meminta kenaikan harga 2 kali lipat secara mendadak. Atau akan membuat beberapa orang tidak bisa pulang. Jeff terlihat ramah. Tapi dia sangat membenci tawar-menawar harga. Cukupkah? Kemudian Jeff memotong sesuatu dari nahkoda. Langsung dilempar ke sungai untuk memberi makan ikan. Tindakan licik dan kejam seperti itu membuat dua rekan di sampingnya ketakutan sampai pipis. Mereka tidak berani lagi membicarakan pembagian 55. Kemudian ketiganya masuk ke hutan untuk mencari ular besar. Melihat lendir menjijikkan menetes dari ranting. Namun Jeff mencium aroma cinta. Itu feromon betina ular piton. Aroma ini bisa membuat ular piton jantan gila. Seekor ular piton betina dewasa dapat kawin dengan puluhan ular piton jantan sekaligus. Sangat menggoda. Tidak lama kemudian, Jeff menemukan patung yang melambangkan wilayah ular besar. Dan di sebelahnya ada selembar kulit ular raksasa. Sepertinya legenda naga merah sungguhan. Saat itulah, orang Thailand di belakangnya tidak sengaja tergelincir. Tanpa sengaja masuk ke sarang ular. Ribuan ular beracun sedang berpesta di dalam. Keduanya langsung bersemangat saat melihatnya. Mereka mulai memasukkan dengan susah payah ke dalam karung. Harus diketahui bahwa ular berbisa ini dapat dijual dengan harga yang tinggi. Saat orang Thailand kembali ke kapal dengan 2 karung penuh, mereka menemukan tiba-tiba mayat nahkoda berdiri di air. Adegan yang aneh ini. Pria Thailand itu sangat ketakutan sehingga dia lari dengan cepat. Namun tiba-tiba permukaan air yang tenang menjadi bergelombang. Dan sisi lainnya, mereka dengan cepat menemukan ular piton bermotif itu. Di perutnya yang buncit terdapat wajah manusia. Tanpa menunggu kedua anak buahnya bereaksi, sebuah mayat langsung meluncur keluar dari mulut ular. Melihat bawahannya terjerat dan mati oleh ular raksasa. Namun Jeff malah terpesona dan menikmatinya. Mendengar suara tulangnya hancur. Karena hanya saat ular raksasa sedang makan, itulah saat terbaik baginya untuk bertindak. Namun saat dia mengangkat senjata biusnya, seekor monyet tiba-tiba berteriak aneh. Ular raksasa yang sebelumnya bersiap untuk makan besar, langsung melepaskan kedua anak buahnya. Dan segera melarikan diri ke dalam hutan. Bahkan banyak burung terbang juga terkejut dan berhamburan lari. Ternyata sang raja ular besar muncul. Pada saat yang sama, sebuah sirkus rakyat sedang bersiap-siap naik kapal untuk tampil di Thailand. Dan pemimpin mereka adalah dajinya. Secara terang-terangan mengatakan membawa mereka untuk tur dan menghasilkan banyak uang. Namun diam-diam sedang berhubungan dengan penyelundup organ. Rencananya adalah menipu anggota kelompok ke Thailand. Untuk mendapatkan keuntungan besar dari mereka. Namun ketika kapal melewati hutan hujan, mereka dihalangi oleh tumpukan peti mati yang berserakan. Untuk melanjutkan perjalanan, seseorang harus mengayuh perahu ke sana, menyiapkan bahan peledak, pasang detonatornya. Namun mereka tidak menyadari bahwa peti mati sebenarnya adalah tempat istirahat ular. Setelah semua persiapan selesai, kapten kapal, Paulo, menekan tombol. Diikuti oleh suara ledakan yang menggelegar. Langit seketika turun hujan ular, menutupi seluruh dek kapal. Dengan pemandangan mengerikan ular bergerombol berputar-putar. Kakak sepupu, menakutkan semua orang sehingga mereka langsung berlarian. Si kecil dengan pakaian paling sedikit, dikelilingi oleh sekelompok ular besar. Beruntung, Lanjie segera membuka semprotan air bertekanan tinggi. Menembak liar ke segala arah. Baru saja mengusir ular liar dari geladak ke sungai. Tapi sebelum beberapa orang bisa bernapas lega, seorang pria tiba-tiba merangkak naik ke geladak. Dan dia adalah pria paling garang di hutan hujan. Michael Jakov. Melihat Porthos pingsan dengan sakit kepala, dia dengan baik hati menyelamatkan nyawanya. Untuk mendapatkan kepercayaan, semua orang mengira Jeff adalah seorang petualang yang tersesat. Maka mereka dengan baik hati menerima dia. Ternyata dia malah melemparkan Paul ke sungai sebagai umpan. Ketika pagi tiba, Jeff mulai memotong ikan dengan kasar. Lalu dia menyebarkan potongan ikan di sekitar mayat. Dia tidak sedang memancing ikan, melainkan bersiap untuk memancing ular raksasa. Saat ribuan burung terbang terkejut, Jeff tersenyum sinis. Detik berikutnya, seekor ular piton sepanjang 40 meter mendekat saat mencium bau. Namun Jeff tampaknya meremehkan kekuatan ular piton. Ular besar itu terjebak.
Tak berapa lama kemudian, seluruh tubuh beserta peralatan pancingnya ditarik masuk ke sungai. Namun Jeff adalah orang yang sangat berani. Meskipun ditarik masuk ke dalam air oleh ular piton, dia terus menggigit pelampung tanpa melepaskannya. Hanya bisa ditarik ke sana kemari oleh ular piton seperti anjing yang tercebur ke air. Tak lama kemudian menghilang tanpa bekas. Namun tak berapa lama kemudian, dia muncul kembali ke permukaan air. Lalu dengan cepat naik ke perahu kecil. Kemudian mengambil tombak. Dengan cepat dan tepat menusukkan tombak ke dalam air. Akibat tindakan nekat ini, benar-benar membuat ular piton marah. Langsung menyeret orang beserta perahu ke dalam air. Saat semua orang mengira Jeff sudah ditelan oleh ular piton, namun dia dengan tenang kembali ke atas perahu. Sungguh sulit untuk membunuhnya, bahkan lebih sulit daripada ular piton yang besar itu. Dia berhasil melarikan diri lagi. Namun begitu dia berbicara, terdengar suara desisan dari belakang. Jeff perlahan berbalik untuk melihat. Ternyata ular piton itu tiba-tiba muncul diam-diam di atas dek. Anak kecil di dek langsung kencing takut. Namun ular piton tidak langsung menyerang, malah memberikan mereka suguhan pertemuan. Kapten. Ketika semua orang sudah bersembunyi dengan baik, ular piton mulai mencari makan dengan perlahan. Ternyata dia tidak suka makan daging. Dia menikmati proses berburu seperti kucing menangkap tikus. Namun Jeff tidak ingin bersembunyi. Dia mengambil tombak dan mulai menantang ular piton. Ayo. Namun ular besar itu tidak membiarkannya begitu saja. Langsung menyerang dengan kasar. Meskipun yang lain sembunyi dengan sangat rapi. Namun, ular piton dengan cepat menemukan mereka. Lanjie. Ular piton merasa sakit kepala dan seluruh tubuhnya terjepit dalam kaleng. Berlari liar seperti gila ke segala arah. Akhirnya berhasil melepaskan diri dari ikatan dengan susah payah. Namun kemudian diserang oleh Jeff lagi. Leher ular itu diikat erat dengan tali. Saat ditarik-tarik, tempat dupa dan bensin di kapal tidak sengaja terbalik. Langsung menyulut sumbu di sebelahnya. Api dengan cepat merambat ke seluruh kapal nelayan. Semua orang terpaksa melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Setelah mereka naik ke darat, Lanjie semakin marah dan meluapkan kemarahannya. Kamu menggunakan kapal kami untuk menangkap ular. Hampir saja membahayakan kita semua. Aku juga tidak ingin seperti ini. Jika kalian bekerja sama dengan saya sejak awal, bahkan sekarang kita semua bisa kaya. Kamu tahu berapa harganya si jagoan besar itu? Berapa harganya? Kamu pemburu yang tak tahu malu. Semua orang sebenarnya ingin berpisah dengan Jeff saat itu. Pergi mencari bantuan lain. Tapi Jeff mengatakan kapalnya berada di dekat sini. Bisa membawa semua orang pergi dari sini. Mustahil. Semua orang harus terus maju dengan kepala tegak mengikuti dia. Namun hutan ini penuh dengan bahaya. Xiao Mei ingin merendam kaki dan minum air. Hampir kehilangan nyawa. Lihatlah. Ternyata airnya penuh dengan cacing pita. Begitu terinfeksi. Akan seperti belalang ini. Mencari sumber air dengan gila. Sampai tenggelam. Jeff segera menemukan sebuah lubang. Tanpa ragu, dia memasukkan tangannya. Dengan suara retakan yang keras, seekor ular piton menempel pada lengannya seperti plester. Melilit erat tangannya. Inilah makan siang kita. Jeff adalah pemburu paling lihai di hutan. Bukan hanya kaleng kecil hitam yang sekaligus. Memakan daging ular mentah adalah hal yang biasa. Dia tidak takut terinfeksi parasit sampai mati. Bau makanan bisa menarik hewan buas lainnya. Kalian sebaiknya segera makan. Tak disangka, setelah bicara tentang cao-cao, dia muncul. Seekor ular piton emas sepanjang 40 meter mencium aroma harum. Sedang turun melalui lubang pohon. Anak kecil yang sedang makan daging ular panggang sedang makan dengan lahap. Tidak sedikit pun menyadari bahaya sudah dekat. Akibatnya, detik berikutnya, dia langsung disambar ular piton. Di saat kritis terakhir, Jeff dengan tepat memukul ular piton di titik lemahnya. Akhirnya berhasil menyelamatkan anak kecil itu. Semua terlalu ketakutan untuk bertahan di hutan. Hanya bisa nekat memotong jalan melalui sungai. Bersiap-siap untuk melintasi hutan hujan melalui daerah berair. Dengan begitu, mereka bisa lebih cepat menemukan perahu motor Jeff untuk melarikan diri dari sini. Namun tidak jauh. Pada saat itu, Panji merasakan adanya gerakan di dalam air. Jangan bergerak. Perasaan tertekan yang menyebalkan ini. Semua orang terkejut dan tidak berani bergerak dari tempatnya. Setelah ular raksasa pergi, semua orang melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Seperti biasa. Saat ini fokus kamera ke siapa? Orang yang difokuskan kamera akan mendapatkan makanan kotak. Pendeta yang berjalan di belakang masih memohon perlindungan dari Dewi Kuan Im. Tidak disangka ular raksasa malah berbalik dan menatap bulan. Tolong! Pendeta dikepung oleh ular raksasa. Kemudian membuka mulut besar dan menggigit dengan ganas. Sementara Jeff menikmati pertunjukan dengan senang. Apakah Anda mendengar suara tulang retak? Terlalu kejam. Manusia juga makan. Bukankah begitu juga? Saat ular raksasa sedang makan, semua orang segera meninggalkan tempat itu.
Beruntungnya, mereka segera menemukan perahu cepat Jeff tidak jauh dari sana. Aku pikir bisa segera pergi dari tempat ini. Namun Jeff tiba-tiba mengeluarkan pistol. Bahkan komandan juga telah mengkhianati. Ternyata beberapa orang ini. Semua ini adalah umpan yang ditipu oleh Jeff untuk menangkap ular besar. Mereka ingin menangkap naga merah. Ini adalah satu-satunya di dunia. Dan juga adalah ular piton bintik terbesar. Jika berhasil menangkapnya, dia bisa menikahi 2 istri dan masih bisa merawatnya. Kemudian mereka tiba di wilayah ular besar. Lalu mereka memerangkap umpan dengan jebakan. Tinggal menunggu ular besar terjebak. Tapi Xiao Mei tidak ingin mati di sini. Dia ingin memiliki penampilan dan tubuh yang bagus. Dan tubuh yang bagus dengan penampilan yang menarik. Cukup dengan sedikit godaan. Jeff langsung membantunya melepaskan diri. Dengan sekilas mata Xiao Mei, Jeff segera membawanya masuk ke dalam hutan. Apa yang bagus tentang ular? Kamu begitu menyukainya. Melihat sebentar lagi akan masuk ke konten berbayar VIP. Hasilnya, detik berikutnya. Jeff dengan senyum jahat merebut pistol. Dia juga memberi peringatan dengan penuh perhatian kepada adik perempuannya. Di kehidupan berikutnya, pastikan untuk membuka kunci pengaman. Saat Jeff bersiap untuk mengantar Xiao Mei untuk terakhir kalinya, Lan Jie tepat waktu memukulnya pingsan dengan tongkat kayu. Sementara di sisi lain, perangkap juga mulai bergerak. Namun yang datang bukanlah ular naga merah itu, melainkan ular betina lainnya. Melihat ular betina semakin mendekati umpan manusia. Dari tempat gelap, Jin Balang menarik tali dan siap untuk menutup jaringnya kapan saja. Namun dia tidak memperhatikan. Sebuah ular jantan sedang bergerak di atas kepala. Detik berikutnya.